Chen Mu menghela nafas dan semakin mereka tertarik kepada Han Sen maka percuma saja. Han Sen akan selalu mengejutkan mereka dan semakin mereka banyak berbicara maka diri mereka akan semakin rendah. Kalau begitu aku akan langsung kepada intinya. Aku curiga bahwa jiwa itu berasal dari Kekaisaran Dewa Pedang. Jadi aku ingin mengambilnya darimu dan menginterogasinya langsung. Kata Chen Mu dengan jujur. Memberikannya bisa saja. Tapi membunuh orang ini bukanlah sesuatu yang harus Anda ataupun saya lakukan. Sesaat aku membunuhnya dan mengambil suaranya. Aku mendengarkan sebuah suara yang mengatakan terima kasih dan mungkin itu adalah sisa jiwa kehendak yang sudah dia tekan yang merupakan pemilik tubuh asli. Sisanya aku akan menyerahkan eksekusinya kepada ayahnya yang tidak lain adalah kepala keluarga Luo. Jadi apakah Anda bisa menjanjikan satu hal itu padaku? Kata Han Sen dengan jujur. Baik. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Apa yang kau katakan itu sangat benar dan kebencian seperti itu bukan sesuatu yang bisa berakhir di tangan orang luar seperti kita. Kata Chen Mu dengan jujur. Han Sen memberikan kalung giok kepada Chen Mu dan sekarang dia harus menunggu sisanya. Dia harus membalas rasa terima kasih dengan baik dan jiwa naga bumi yang ditahan oleh jiwa naga surgawi di dalam tubuhnya akan dia berikan nanti kepada Luo Yun. Karena semua hal sudah selesai maka saya akan pamit pergi terlebih dahulu. Aku masih harus memeriksa keadaan kelompokku dan menunggu pengumuman peringkat. Kata Han Sen dengan hormat. Tunggu sebentar Tuan Han. Bisakah aku meminta sedikit bantuan untuk memeriksa keadaan seseorang? Dulu aku memiliki hutang budi dengannya dan saya harap Tuan Han bisa memberikan bantuan. Kata Chang Yuan dengan hormat. Hah? Siapa yang sedang menderita? Han Sen tidak memiliki pilihan lain selain berangkat dan sepertinya dia mencium aroma keuntungan yang besar. Fang Ze. Dia adalah leluhur tertua di Sekte Awan dan satu-satunya orang yang berada di tahap akhir alam virtual. Kata Chang Yuan dengan jujur. Dai Long dan Chen Mu menyipitkan matanya dan tidak seharusnya Chang Yuan memberitahu hal ini kepada yang lainnya. Fang Ze dikabarkan sudah mati di tangan Dewa Pedang. Namun semua kabar itu hanya sebuah kebohongan yang dibuat-buat oleh mereka berdua. Duan Tongtian, Niu Rong, Dakin dan Ziling sangat tercengang mendengar hal ini. Serius? Apakah beliau benar-benar masih hidup sampai saat ini? Dai Long mengangguk dan berkata, memang benar kalau Fang Ze masih hidup sampai sekarang. Namun Chang Yuan, aku menghormati dirimu sebagai salah satu alkemis terbaik di benua ini. Kami hanya memintamu untuk memberikan perawatan dan kau cukup berani untuk mengatakannya di depan wajah semua orang-orang berpikiran sempit ini. Hei, lebih baik kau jaga perkataanmu. Aku melakukan ini demi kebaikan Fang Ze yang tidak lain adalah orang yang dulu menyelamatkanku. Aku sendiri tidak mampu mengatasi masalahnya. Tuan Han Sen memiliki pengetahuan dan itu layak untuk dicoba. Kata Chang Yuan dengan dingin. Bagaimana menurutmu Han Sen? Tanya Chen Mu dengan dingin. Jika aku mengatakan bahwa diriku mampu maka itu tidak lebih dari sekedar omong kosong. Untuk menyembuhkan seseorang aku harus terlebih dahulu melihat masalahnya. Karena Ketua Chang Yuan sudah meminta pertolongan secara pribadi maka aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya. Tapi aku tidak akan pernah melakukan sesuatu secara gratis. Lagi pula hidup dan matinya bukanlah urusanku. Kata Han Sen dengan tegas. Bagus. Kalau begitu mari kita pergi ke sana. Chen Mu mengeluarkan sebuah token dan arai muncul di bawah kaki mereka semua.
Mereka semua dikirim ke gunung belakang sekte dan di depan mereka saat ini terlihat sebuah gua dengan penghalang yang sangat kuat. Dai Long menghilangkan penghalang itu dan mereka semua masuk ke dalam bersama-sama. Gua itu tidak terlalu besar dan namun cukup luas. Han Sen merasakan aura yang sangat familiar dan nyaman. Perlahan dia mulai sadar dan melihat sekitarnya yang penuh dengan ribuan kristal divine. Namun mata mereka semua tertuju pada seorang pria yang berada di tengah-tengah. Pria itu duduk diam tanpa bergerak sedikit pun dan kondisi tubuhnya sangat parah seperti mayat hidup yang sudah mati. Bahkan Duan Tongtian dan yang lainnya merasa sangat mual. Pembunuhan dan kekejaman macam apa yang belum pernah mereka lihat. Namun melihat kondisi Fang Ze yang sekarang benar-benar sangat menyedihkan. Apakah benar itu Tuan Fang Ze? Kenapa dia jatuh sampai ke titik ini dan apakah Dewa Pedang memang sekuat itu sampai bisa menyiksanya sampai seperti ini? Kata Niu Rong dengan sedikit merasa jijik. Episode sebelumnya. Bab 105 Sosok yang luar biasa. Episode berikutnya. Bab 107 Mudah. Bab 107 Mudah. Han Sen memperhatikan Fang Ze dengan teliti dan walaupun tubuhnya terkorosi oleh Yin Qi yang sangat kuat, namun setidaknya Han Sen dapat menilai penyebabnya. Senior ini cukup beruntung karena memiliki banyak kristal divine yang dapat menopang kekuatan spiritualnya. Jika aku tebak dia terkena serangan sebuah artefak yang sangat kuat di mana memiliki Yin Qi yang dapat menguras fisik dan kekuatan spiritualnya. Kata Han Sen dengan santai. Ya, kau benar sekali. Bagaimana apakah kau mampu menyembuhkannya? Tanya Chen Mu dan Dai Long yang penuh harapan. Menyembuhkannya itu tidak sulit. Setidaknya selama senior ini dapat menahan rasa sakit dalam prosesnya maka aku yakin dia akan kembali pulih. Hanya saja kultivasinya akan mundur sangat banyak. Paling parah dia akan menjadi ahli divine transformasi atau divine Sea. Aku juga membutuhkan harta elemen kayu yang setidaknya berada di tingkat divine Sea. Selama kalian memilikinya aku jamin menyembuhkannya adalah hal yang mudah. Han Sen sudah memiliki metode yang tepat sendiri dan tidak sabar. Dai Long segera pergi dan ambil tanaman obat itu di gudang penyimpanan. Kata Chen Mu tanpa ragu sedikit pun. Selama Fang Ze bisa pulih kembali maka itu akan menjadi hal yang baik untuk mereka. Kekaisaran pedang di samping benua ini sudah memberikan tekanan. Dewa Pedang sangat berambisi untuk menyatukan semuanya dan untuk sekarang tidak ada seorang pun yang dapat mengimbanginya. Karena hal itulah Sekte Awan selalu menyaring bakat yang layak dan memberikan pelatihan untuk generasi muda. Terakhir kali mereka berdua menghadapi Dewa Pedang dan hampir mati. Pada akhirnya Dai Long mendapatkan luka serius dan membuatnya harus mundur selama puluhan tahun. Setelah beberapa waktu Dai Long membawa bahan-bahan yang Han Sen inginkan. Segera dia keluar dan semua orang bingung dengan apa yang sebenarnya akan Han Sen lakukan. Han Sen melemparkan 4 batu roh di setiap sisi dan menaburkan pasir bintang. Semua bahan obat dia letakkan di depannya dan dengan tambahan inti bis ular naga mistik yang sewaktu itu dia bunuh. Bisakah aku meminta bantuan untuk membawa 2 gadis yaitu Liu Suang dan Yao Wu di kelompokku? Untuk perawatan ini aku membutuhkan bantuan dari mereka. Kata Han Sen sambil mengukir inskripsi. Dai Long menatap Duan Tongtian dan berkata, "Kau tidak dengar apa yang dia katakan? Pergi atau aku yang akan menendangmu." Duan Tongtian dengan panik segera pergi dan ketiga master sekte lainnya mengalihkan pandangan mereka. Hal ini sudah bukan lagi termasuk ke dalam harga diri.
Mereka tidak akan mampu melawan Dai Long bahkan sekalipun mereka bekerja sama. Terlebih perlakuan semacam ini sudah sering mereka dapatkan sewaktu dulu menjadi seorang murid. Dai Long mungkin terlihat ganas namun rasa pedulinya terhadap sekutunya sangat besar dan semua orang sangat menghormatinya. Chang Yuan terlihat penasaran dan berkata, "Tuan Hansen, bisakah Anda menjelaskan tujuan membuat arai ini? Kau terlalu banyak tanya. Kau sangat ingin melihatku membuat pil roh bukan? Maka hari ini amati saja baik-baik. Seberapa banyak kau bisa belajar maka itu akan menjadi pencapaian untukmu," kata Hansen dengan kesal. Chang Yuan menggaruk kepalanya dan tidak sabar untuk melihat kinerja Hansen. Semua orang merasa ingin tertawa dan siapa sangka ketua serikat alkemis akan benar-benar patuh seperti anjing penurut di depan Hansen. Setelah beberapa menit Duan Tongtian membawa mereka berdua sesuai dengan perintah. Bahkan dia membantu mereka agar lebih cepat terbang agar tidak melewatkan pertunjukan yang menarik. Yao Wu dan Liu Xuang memberi hormat kepada mereka semua. Namun melihat Hansen yang sedang sibuk mengatur arai membuat mereka sedikit bingung. "Jangan khawatir. Tuan Han hanya meminta kalian sedikit melakukan pertolongan untuk menyembuhkan penyakit seseorang," kata Chang Yuan yang berusaha menjelaskan kepada mereka berdua. Hansen sudah selesai mengatur semuanya dan segera dia membentuk segel. Arai itu mulai bercahaya dan aura yang sangat kuat berkumpul dan memadat menjadi seekor naga angin. Semua orang perlahan mundur dan Chen Mu memegang kepalanya. "Sejak kapan di sini ada roh naga?" "Itu bukan roh naga. Hal ini tidak lebih dari esensi langit dan bumi yang dipadatkan dan bentuk naga ini memang sengaja dilakukan olehku sendiri. Tempat ini kaya akan aura dan dengan sedikit paksaan aku bisa membentuk roh dari esensi langit dan bumi sesuai kehendakku. Apapun bentuknya itu bukan sesuatu yang spesial kecuali kalian memang benar-benar mampu menyaring jiwa naga yang sebenarnya." Hansen menjelaskannya dengan singkat dan tidak ingin menyesatkan siapapun. Episode sebelumnya. Bab 106 Fang Ze. Episode berikutnya. Bab 108 Kemampuan yang nyata. Hansen menjentikkan jarinya dan api merah melesat ke arah naga angin. Ukurannya semakin membesar dan gelombang panas yang kuat terasa di area itu. Liu Xuang tersenyum dan sangat mengenal api yang digunakan Hansen. Api itu adalah miliknya dan tidak lebih dari kemampuan jiwa burung vermilion. Walaupun tidak sekuat miliknya sekarang namun tetap saja api merah itu sudah cukup untuk digunakan memurnikan artefak ataupun pil roh. Hansen menghentakkan kakinya dan semua bahan obat terbang ke arah naga api. Semuanya masuk ke dalam mulutnya dan Hansen mulai memainkan segel di tangannya. Semua bahan dilebur menjadi cairan obat dan kilatan petir ungu terlihat sangat jelas. Chang Yuan hanya bisa membuka mulutnya karena tercengang dan tidak menyangka kalau ada pemurnian pil roh sehebat ini. Bahkan hanya bermodalkan sebuah arai tanpa menggunakan tungku pil, Hansen dapat memurnikan semua bahan obat dan membuang semua ketidakmurnian di dalam bahan obat. Semua orang mungkin hanya menganggap hal ini luar biasa. Namun di mata Chang Yuan yang disebut alkemis dengan segudang pengalaman, keterampilan seperti ini sudah seperti langit dan bumi yang tidak akan mungkin dia jangkau. Hansen mengeluarkan botol dari dalam cincin ruang dan itu adalah cairan perubahan bis. Cairan itu perlahan keluar dan ikut masuk ke dalam mulut naga api dan perlahan bersatu dengan cairan obat. "Padatkan." Hansen merubah kembali segelnya dan sebuah arai yang besar muncul di atas naga api.
Tubuh naga api itu perlahan menyusut dan aroma obat yang dipenuhi energi yang kuat menyebar dalam radius puluhan kilometer. Semua orang dapat merasakan manfaat besar hanya dengan menghirup aroma obat ini. Bahkan Gu Heng yang mendapatkan luka parah dari Hansen perlahan mulai membaik. Kekuatan jiwa setiap orang perlahan mengalami peningkatan yang besar. Bahkan Chen Mu dan Dai Long yang berada di alam virtual dapat merasakan manfaatnya. Naga api itu perlahan mulai menghilang dan digantikan oleh 16 pil roh yang melayang di atas langit. Hansen membuka sebuah botol dan perlahan pil roh itu turun dan masuk ke dalamnya. Namun tersisa satu pil roh yang masih melayang dan awan hitam mulai berkumpul. Semua orang merasa bingung dengan fenomena aneh ini. Tapi Hansen sangat paham kalau pil roh ini sedang membentuk spiritualitas. Petir surgawi menyambar ke arah pil roh itu dan di bawah keganasannya pil roh itu hancur menjadi debu. Hansen sudah membuat pil roh tingkat virtual dengan kualitas tinggi hanya dengan bahan tingkat divinasi. Jadi dia tidak akan terlalu berharap jika proses seperti ini gagal. Chang Yuan bergegas maju dan memberi hormat. Tuan Hansen, tolong berikan orang tua ini pencerahan. Pil roh nirvana di tingkat virtual kualitas tinggi. Apa yang kau lihat sebelumnya adalah proses pembentukan spiritualitas dari pil roh yang memicu petir surgawi. Sayangnya bahan obat yang aku miliki hanya berada di tingkat divinasi. Jika ini bahan obat tingkat virtual, aku yakin pil roh yang tadi akan memiliki kesadarannya sendiri seperti seorang bocah yang baru lahir dan pastinya kualitasnya adalah sempurna. Jawab Hansen dengan jujur. Semua orang menelan air liurnya dan mereka sangat ingin merasakan pil roh nirvana. Lagi pula ini adalah kali pertama pil roh tingkat virtual dengan kualitas tinggi dibuat. Hanya dengan melihatnya saja mereka yakin tidak akan ada seorang pun yang bisa menahan godaannya. Hansen, bisakah kau memberitahu kami manfaat dari pil roh ini? Tanya Nirong dengan penasaran. Efeknya jelas untuk pertumbuhan kultivasi dan kekuatan jiwa. Namun terdapat efek khusus yang terkandung dalam pil roh ini di mana seberat apapun lukanya entah itu jiwa ataupun kerusakan bagian tubuh. Selama tidak hancur maka hanya dengan menelan pil roh ini maka semuanya akan pulih dalam hitungan beberapa detik. Hansen melanjutkan. Bukan hanya itu saja. Sumber ki yang terbuang sewaktu pertarungan akan terisi kembali sebanyak 50%. Tuan Han, biarkan aku membelinya. Apapun penawarannya aku bisa melakukannya selama itu masih di bawah jangkauan kami. Kata mereka berempat yang saling berebutan. Chen Mu merasa kesal dan aura membunuhnya meledak. Mereka semua berlutut di tanah hanya dengan merasakan niat membunuh dari Chen Mu. Apa yang coba kalian lakukan? Sejak awal Hansen bekerja sama dengan kami untuk menyembuhkan Fang Ze. Apakah kalian bermaksud untuk membunuhnya begitu? Kata Chen Mu dengan dingin. Mereka berempat diam dan menutup mulut mereka rapat-rapat. Hansen pergi ke arah dan merangkul Yao Wu dan Liu Suang yang ingin tertawa melihat tingkah orang dewasa seperti mereka yang berebut pil roh seperti anak kecil yang memperebutkan permen. Episode sebelumnya. Bab 107 mudah. Episode berikutnya. Bab 109 kemampuan yang nyata 2. Melakukan pengobatan. Silahkan. Chen Mu dan Dai Long membiarkan Hansen pergi untuk mengurusnya. Hansen memberikan Chen Mu dan Dai Long satu pil roh nirvana. Kedua senior bisa menggunakan itu. Sekarang dalam prosesnya aku tidak ingin diganggu oleh siapapun. Dalam 3 hari aku pasti akan memberikan hasil. Baik. Aku berharap lebih kepadamu. Chen Mu dan Dai Long merasa sangat senang.
Keempat Master Sekte sangat cemburu dengan hal ini. Bahkan Chang Yuan ingin melihatnya lebih jelas. Han Sen masuk ke dalam bersama mereka bertiga dan tanpa ragu Dai Long langsung menelannya tanpa meminta persetujuan dari Chen Mu. Chen Mu, aku akan mundur dan urusan besok aku serahkan kepadamu. Dai Long menelannya dan aura elemen kayu yang sangat kuat meledak-ledak di dalam tubuhnya. Bajingan, beginikah caramu memperlakukan diriku? Chen Mu tidak bisa menahan diri karena marah. Sejujurnya dia juga ingin merasakan sendiri manfaat dari pil roh nirvana. Hanya dengan melihat aura Dai Long yang terus melonjak saja dia tahu bahwa tidak lama lagi dia akan segera menerobos tahap menengah. Padahal hanya 2 tahun sejak dia menerobos alam virtual. Namun hanya dengan satu pil roh ini sumber ki dan kekuatan jiwanya melonjak tanpa efek samping sedikit pun. Sekarang dia tidak bisa melakukannya lebih cepat dan harus bersabar. Lagi pula ini hanya besok dan setelah itu dia akan merasakan bagaimana manfaat yang sesungguhnya dari pil roh ini. Mereka bertiga masuk ke dalam gua dan melihat sosok Fang Ze. Yao Wu dan Liu Suang benar-benar terkejut melihat kondisinya dan jika bukan karena nafasnya yang lemah mungkin mereka akan mengira Fang Ze itu adalah sebuah mayat. Han Sen mengusap kepala mereka berdua dan berkata, "Jangan takut. Senior ini adalah orang yang akan kita sembuhkan. Aku membutuhkan bantuan jiwa bela diri kalian berdua. Tapi sebelum itu aku ingin berbicara dengannya." "Bagaimana caramu melakukannya?" tanya Yao Wu dengan penasaran. Han Sen melangkah ke depan dan berkata, "Aku akan menerobos laut kesadaran ilahi miliknya." Han Sen menyentuh dahi Fang Ze dan kesadaran ilahinya masuk dengan paksa. Di dalam laut kesadaran ilahi Fang Ze Han Sen dapat melihat kabut yin qi yang sangat tebal. Cahaya emas membentuk sebuah penghalang yang membuatnya tidak bisa menyerangnya. Luar biasa. Untuk seukuran bocah kau bisa menerobos laut kesadaran ilahiku yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh kultivator tahap akhir alam virtual. Walaupun tubuh utamaku sudah seperti mayat yang bahkan membuka matanya saja sangat sulit, tapi aku sudah mengamatimu dari awal. Fang Ze menunjukkan dirinya dan jiwanya saat ini perlahan terkikis oleh yin qi. Apa sulitnya menerobos laut kesadaran ilahi dari orang yang hidupnya berada di ujung kuku? Terlebih senior tidak memberikan penolakan sama sekali. Jika senior tidak menginginkannya maka mungkin aku akan kesulitan. Avatar jiwa Han Sen mendekat ke arah Fang Ze. Fang Ze mengangguk dan berkata, "Aku sudah mendengar percakapan kalian sebelumnya. Jika kau benar-benar bisa menyingkirkan hal memalukan ini maka kau akan menjadi dermawan besarku. Maka tidak banyak hal yang bisa aku katakan. Aku menginginkan semua kristal divine di gua ini. Aku jamin jika senior bisa menahan rasa sakit dari prosesnya maka penyembuhan ini akan berjalan selama 3 hari. Setidaknya aku adalah orang yang akan menepati perkataanku." Han Sen berkata dengan jujur. "Apakah kau pikir orang tua ini tidak cukup menderita? Memangnya rasa sakit apa yang tidak bisa aku tahan? Ambil semua yang kau inginkan. Jika kau gagal maka orang tua ini juga tidak akan menyalahkanmu," kata Fang Ze dengan penuh ketegasan. Han Sen mengangguk dan avatar jiwanya perlahan kembali ke tubuh aslinya. Han Sen mengeluarkan 2 buah pil roh nirvana. Energi elemen kayu yang sangat terasa dan seharusnya hanya dengan 2 sudah cukup untuk menopang hidupnya. Liu Suang gunakan apimu untuk memaksa yin qi itu keluar dan Yao Wu gunakan jiwa roda bulan untuk menyerap semua yin qi. Aku akan memberikan masing-masing dari kalian pil roh ini.
Jika tenaga kalian benar-benar sudah habis maka segera gunakan. Aku yakin sekali lagi kultivasi kalian akan melonjak lagi, kata Hansen yang memberikan instruksinya. Mereka berdua mengangguk dan kekuatan jiwa mereka keluar. Api milik Liu Xuang sangat kuat dan segera kobaran api itu membakar tubuh Fang Ze. Yao Wu bergerak di dekatnya dan jiwa roda bulan menyerap semua yin qi yang dipaksa keluar dari tubuhnya. Hansen meremas pil roh itu sampai hancur menjadi serbuk. Perlahan serbuk itu terbang dan masuk ke dalam mulut Fang Ze. Sekarang Hansen hanya perlu menunggu prosesnya selesai dan dia segera menyimpan semua kristal divine. Episode sebelumnya. Bab 108 Kemampuan yang nyata. Episode berikutnya. Bab 110 Membayar rasa terima kasih. Bab 110 Membayar rasa terima kasih. Setelah 2 hari mengamati, Fang Zi terlihat jauh lebih baik. Yao Wu dan Liu Xuang mengalami lonjakan besar dan sepertinya mereka dapat menerobos tahap menengah divine transformasi kapan saja. Hansen tidak akan menetap lebih lama dan menyerahkan semuanya kepada mereka berdua. Lagi pula dia harus melihat kelompoknya dan sepertinya pemenang sudah ditentukan sekarang. Hansen keluar dan meregangkan ototnya. Setelah semuanya selesai dia meminta Yao Wu dan Liu Xuang untuk kembali dan sekarang dia akan kembali terlebih dahulu untuk mengecek situasi kelompoknya. Jaraknya tidak terlalu jauh dan hanya dalam waktu beberapa menit Hansen sudah tiba. Cai Ying bergegas menemui Hansen dan menceritakan masalah tentang Duan Tongtian. Jadi Hansen mengatakan kepadanya kalau semua itu adalah perintahnya. Satu persatu dari mereka keluar dan Hansen dikejutkan oleh Wu Dao. Raja sendiri datang bersama dengan Luo Yun dan untuk memenuhi panggilan dari leluhur. Luo Yun terlihat sangat pucat dan berkata, "Leluhur Chen Mu sudah mengatakan semuanya kepadaku tentang teknik penanaman jiwa. Dia berkata kalau kau lebih berpengetahuan darinya dan tolong katakan yang sebenarnya padaku." Wu Dao sendiri juga penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Luo Feng. Hansen menjelaskan semuanya kepada Luo Yun dan tidak menutupi kebenaran apapun. Luo Yun sendiri tidak tahu harus menunjukkan ekspresi seperti apa. Kemarahan dan kesedihan di dalam dirinya kini bercampur aduk. Tidak heran Luo Feng sangat terampil dalam hal apapun dan kebenarannya adalah tubuh putranya sudah direbut oleh orang lain. Hansen menghela nafas dan berkata, "Aku mengatakan semua ini bukan untuk menutupi kebenaran bahwa aku adalah orang yang membunuhnya. Aku tidak peduli apakah kau ingin membenciku atau membalas dendam. Tapi untuk kali ini dengarkan baik-baik apa yang aku katakan padamu." Hansen melanjutkan, "Sesaat setelah aku menangkap jiwa anjing itu, aku mendengar seseorang yang jelas berterima kasih kepadaku. Jika harus menebaknya maka itu mungkin adalah sisa kehendak jiwa dari putramu yang ditekan oleh bajingan itu. Dia mungkin berterima kasih karena sudah merasa dibebaskan." Semua orang menutup mulut mereka dan tidak ada sedikit pun suara. Mungkin semua ini terdengar konyol namun kebenaran ini dikonfirmasi langsung oleh Hansen dan kedua leluhur Sekte Awan secara langsung. Kita mungkin tidak memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Namun aku bukan orang yang serakah dengan berlari di atas penderitaan orang yang lebih lemah dariku. Satu-satunya yang tersisa dari putramu yang sebenarnya adalah jiwa naga bumi. Jika kau mau aku akan membantumu untuk menyatukannya dengan dirimu. Hansen mengangkat telapak tangannya dan jiwa naga bumi yang berwarna hijau sudah berada di atasnya. Tekanannya sangat kuat dan semua orang dengan jelas dapat merasakannya.
Namun di bawah kendali Hansen, jiwa naga bumi itu sudah seperti ular kecil yang sama sekali tidak ada artinya. Terima kasih atas kebaikannya. Tapi akan jauh lebih baik jika kau yang menggunakannya. Aku sepenuhnya percaya kepadamu dan tidak alasan mengapa kau harus bertindak kejam kepada kami, kata Luo Yun dengan penuh kehormatan. Hah, aku tidak membutuhkannya. Jika dibandingkan jiwa bela diri milikku, naga bumi itu tidak akan sebanding. Terimalah. Aku akan membayar rasa terima kasih anakmu dengan benar. Hansen membentuk sebuah arai dan berjalan ke belakang punggung Luo Yun. Secara paksa dia menanamkan jiwa bela diri naga bumi ke dalam tubuhnya. Urat di tubuh Luo Yun terlihat sangat jelas dan darahnya seolah mendidih. Jiwa naga bumi itu menghancurkan jiwa bela diri miliknya dan sepenuhnya menggantikannya. Hansen sangat terkejut dan tidak menyangka kalau hal ini akan berjalan dengan mudah. Umumnya hal ini mungkin akan membuat Luo Yun merasakan rasa sakit beberapa hari dan mungkin saja dia bisa mati. Namun jiwa naga bumi ini sama sekali tidak menolaknya dan menerimanya. Namun semua hanya berlangsung dalam hitungan menit dan jiwa naga bumi sepenuhnya menyatu dengan Luo Yun. Seorang pria dengan jubah putih segera masuk ke dalam dengan kepala yang terangkat. Namun ketika dia melihat Hansen, kesombongannya langsung hilang dan dia memberi hormat kepadanya. Salam untuk Tuan Hansen, kata pria itu dengan sopan. Ada perlu apa kau datang kemari dan siapa yang menyuruhmu? Tanya Hansen dengan dingin. Leluhur Chenmu. Beliau ingin mengundang Raja Wu Dao dan Luo Yun pergi menemuinya, kata pria itu dengan jujur. Ho, Tuan Luo Yun. Sepertinya waktu untuk membalas dendam sudah tiba. Aku sengaja menangkap jiwa itu dan berniat untuk membuatmu memutuskan kehidupannya. Dia adalah manusia yang berhati keji. Bahkan dia tega melakukan hal ini kepada anakmu yang baru saja lahir. Jika kau mendengar saranku, maka lebih baik untuk meminta senior Chenmu membunuhnya. Tapi jika kau ingin melampiaskan dendam, menyiksanya perlahan juga tidak terlalu buruk sepertinya, kata Hansen dengan santai. Episode sebelumnya, bab 111, jenius tiada tandingan. Luo Yun sedikit terkejut dan berkata, benarkah itu? Pergi dan tanyakan sendiri kepada senior Chenmu. Lakukan apa yang menurutmu benar. Hansen melambaikan tangannya dan membiarkan mereka memastikannya sendiri. Wu Dao dan Luo Yun segera pergi memenuhi panggilan Chenmu. Apakah yang dikatakan Hansen benar atau tidak, maka mereka akan segera tahu. Hansen mengobrol sebentar dengan mereka semua dan menanyakan situasi. Sekte Matahari keluar sebagai pemenang dan menjadi yang teratas dari keempat sekte. Namun semua orang tahu bahwa kemenangan mereka adalah kemenangan yang semu. Jika Hansen melanjutkan pertarungan sampai di titik terakhir, maka dapat dipastikan bahwa tidak ada satupun kelompok yang dapat menghentikan momentumnya. Kerajaan Xianjiang berada di bawah peringkat kedua dari 20 kerajaan. Alasannya sangat sederhana, ketika mereka menyerah 2 kali maka poin mereka berkurang cukup banyak. Namun Hansen berpikir ini sudah lebih dari cukup untuk sebatas kerajaan kecil yang sebelumnya bukan apa-apa. King Yong memberikan Hansen sebuah cincin ruang dan hal ini membuatnya terkejut. Di dalamnya berisi kristal divine sebanyak 30.000 dan King Yong mengatakan bahwa ini adalah dari daftar peringkat. Setiap jenius akan diberikan peringkat untuk memasuki dunia penjara. Hal ini diberikan tidak lebih dari penilaian semata dari para juri. Aku bahkan hanya berada di peringkat 47. Kata King Yong dengan santai. Jadi aku peringkat pertama? Tanya Hansen dengan santai.
Peringkat pertama itu Nivan. Kakak Han tidak masuk ke dalam daftar peringkat. Singkatnya leluhur Chenmu tidak akan bisa menilai kehebatan Tuan. Jadi dia menjadikan Tuan sebagai jenius di antara kami semua. Nama kakak bahkan bisa dicatat di Tugu Sekte Awan dan dalam 3 hari ke depan. Upacaranya akan dilakukan 3 hari lagi. Kata Cai Ying dengan jujur. Semua orang kagum dengan hasil besar yang Han Sen miliki. Namun semua itu sangat pantas dan bahkan keempat Master Sekte tidak memiliki pendapat apapun. Asal-usul Han Sen berasal dari kerajaan kelas bawah yaitu kerajaan Xianjiang. Dilihat dari sumber daya di sana seharusnya tidak memadai untuk berkembang. Namun Han Sen menghancurkan kenyataan itu dan bahkan dalam sejarah tidak ada satu orang yang dapat mengalahkan sekte besar. Terlebih dilihat dari basis kultivasinya yang masih berada di alam Naschen Soul yang melawan 10 orang yang berada di alam Divine Transformasi. Takutnya dalam sejarah Sekte Awan tidak akan ada orang yang dapat melampaui rekor Han Sen. Pan Song melirik Han Sen dan berkata, "Ketua kelihatannya biasa saja. Apakah semua ini tidak menarik untuk ketua? Sejak awal aku memang sudah tahu hasilnya. Jadi apa yang perlu aku pikirkan?" Han Sen tidak akan pernah senang dengan hal semacam ini. Apa yang benar-benar dia pedulikan adalah manfaat dan keuntungan. Baginya yang sudah pernah berada di puncak daftar surgawi dan menjadi penguasa alam mistik. Hal kecil seperti ini sama sekali tidak layak. Namun mendapatkan kristal divine sebanyak ini cukup untuk membuatnya terhibur. Han Sen mengeluarkan 1200 kristal divine dan membagikan masing-masing mereka 100. Semua orang merasa sangat senang dengan pemberian Han Sen dan dengan semua ini setara dengan sumber daya yang mereka dapatkan untuk beberapa tahun. Karena kalian sudah berjuang keras maka itu adalah hadiah yang pantas kalian dapatkan. Untuk sekarang aku akan beristirahat dan kalian kembali berlatih atau lakukan apapun yang kalian inginkan. Han Sen membawa Cai Ying masuk ke dalam ruangan. Sekarang dia harus memutar kembali otaknya dan mencari harta atribut air yang sangat kuat. Untuk memperkuat akar spiritualnya Han Sen membutuhkan semua harta elemen yang bagus. Cairan perubahan bis tidak dapat terus menopangnya dan Han Sen membutuhkan sesuatu yang lebih kuat. Terlebih harta elemen angin. Kesulitan mencarinya akan mempersulit Han Sen. Cai Ying sudah menyiapkan bak mandi yang berisi air panas. Kakak Han. Semuanya sudah siap. Terima kasih. Han Sen masuk ke dalam bak dan merasa sangat nyaman untuk bersantai. Cai Ying membantu Han Sen mengusap punggungnya dan memijatnya. Dia tahu kalau Han Sen mungkin saja lelah dan untuk meringankan bebannya maka Cai Ying akan melayaninya dengan baik. Han Sen meminum araknya dan berkata, "Setelah semua ini selesai aku akan memberikanmu pil roh yang baru aku buat. Kau harus menerobos alam divine dan meringankan kekhawatiranku. Kau sudah besar sekarang tidakkah ada tempat yang ingin kau kunjungi?" "Tidak ada. Kemanapun kakak Han pergi maka Cai Ying bersedia mengikutinya," kata Cai Ying dengan sungguh-sungguh. Jika harus memilih maka dia jauh lebih suka untuk tinggal di kota api bersama dengan yang lainnya. Berlatih bersama dan hidup tanpa kekhawatiran itu sudah lebih dari cukup untuknya. Episode sebelumnya. Bab 110 membayar rasa terima kasih. Episode berikutnya.